Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Nusantara, Sayyidina Ali pernah ditanya oleh sahabatnya, "Hai Ali, kenapa sahabatmu begitu banyak?" Lalu Sayyidina Ali menjawab, "Saya baru akan menghitung sahabat saya ketika saya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit." Nah, soal kisah Sayyidina Ali ini sangat menarik kita bahas dalam konteks kekinian, dalam konteks kesetiakawanan, dalam konteks persahabatan yang kali ini menjadi tonggak dari Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu persahabatan dan gotong royong. Nah, kali ini saya bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Sri Mulyono. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya, Mas. Sehat ya. Salam Kebangkitan Nusantara. Suaranya dikencengin aja, Mas. Biar semangat walaupun udah malam, udah menjelang tengah malam. Oke. Tetap semangat. Oke. Ya kan? Iya. Kalau bertemu dengan Mas Mul, tentu saya teringat dengan kisah persahabatan. Ya. Kisah persahabatan antara Mas Sri Mulyono dengan sahabat kita bersama, yaitu sahabat kita semua, Mas Anas Urbaningrum. Ya. Mas Anas Urbaningrum. Nah, kalau kita bicara Mas Anas, persahabatan Mas Anas dengan Beli Gede Pasek Suardika, semua orang sudah tahu. Ya. Semua orang sudah tahu betapa mereka ini bahkan kita jadikan simbol persahabatan. Ya. Simbol persahabatan. Ya. Benar-benar persahabatan yang senang, susah, Ya. kejepit, kecetet, apa tetap bersama. Sama gitu. mereka. Hebat. Ini luar biasa, Mas. Hebat ya. Nah, Mas Mul ini juga sahabatnya Mas Anas. Ya. Sahabatnya Mas Anas yang juga sebenarnya sama-sama kecetit nih, Iya. ya kan? Tapi masih tetap bersama gitu. Bahkan Mas Mul ini juga rela disomasi berapa kali. Iya. Berapa kali disomasi, Iya. tapi tetap bertahan gitu, Iya. bertahan. Gak apa-apa, artinya kalau saya bilang gak apa-apalah saya disomasi, yang penting saya tetap mendampingi Anas sebenarnya. Iya. Betul. Seperti itu kira-kira. Nah, Mas, apa sih sebenarnya yang membuat ikatan persahabatan Mas Mul ini dengan Mas Anas ini begitu kuat, Mas? Ya. Ya, terima kasih Mas Bobi. Ini kesempatan yang baik untuk memberikan sharing kepada teman-teman Nusantara kita. Saya akan memulai dari cerita saya tahun 2005. Ketika tahun 2005 itu saya dan kawan-kawan membuat media center Demokrat. Ya. Media center Partai Demokrat dan kawan-kawan. Kemudian saya meminta Mas Anas untuk menjadi salah satu dewan pembina dan beliau bersedia. Nah, sejak saat itu saya mulai komunikasi ya lumayan intens dengan beliau. Waktu itu ya kita pakai SMS, masih pakai SMS. Beberapa kali Mas Anas saya undang di media center menjadi narasumber dan selalu hadir. Kemudian saya juga diberi tugas oleh beliau untuk membuat seminar-seminar, diskusi-diskusi internal, diskusi-diskusi khusus untuk membahas isu-isu pemerintahan, isu-isu negara. Dan itu saya laksanakan. Nah, kemudian ketika tahun 2009 Demokrat booming, saya orang yang tidak masuk dalam DPR, saya tertinggal. Oh, tidak ikut? Saya nyalek tapi saya nggak jadi DPR. Saya pengangguran lah waktu itu. Nah, terus ketika beliau menjadi ketua umum, baru berapa hari jadi ketua umum, saya menghadap beliau. Mas, saya ini pengangguran, nggak punya pekerjaan apa-apa.
Terus singkat cerita Mas Anas bilang, ya nanti saya coba carikan solusi. Gitu kan. Akhirnya saya ditempatkan sebagai kepala sekretariat Setgap Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Gitu. Nah, tiba-tiba ada prahara antara Mas Anas dengan SBY. Gitu kan. Saya kan bingung jadinya, ini gimana nih, bos sama bos. Yang di sini bos saya langsung, Pak SBY itu ketua Setgap Koalisi, ketua hariannya Pak Ical, sekjennya Pak Sarebasan, saya direktur pelaksananya setiap hari. Pak SBY juga bos saya. Sementara Mas Anas yang menempatkan saya di situ. Jadi saya kan harus memilih. Ya, kebetulan Pak Menteri juga ultimatum saya, kamu milih siapa ini, ke sana atau ke sini. Saya sebenarnya tidak memilih Mas Anas juga. Saya bilang saya independen Pak, saya tidak ikut siapa-siapa gitu. Cuman masalahnya Pak Menteri nggak percaya gitu. Pak Menteri gimana mau percaya sampai di depan tuh, di depan terus tuh. Iya. Pak Menteri nggak percaya karena saya dipanggil. Saya dipanggil, pilihanmu ada 2, kamu mundur atau dipecat gitu kan. Waktu itu memang orang-orang Hanyana juga dibersihkan dari DPR kan, orang-orang masa. Akhirnya saya mundur. Nah, kalau bicara soal itu tadi, soal menteri tadi itu disuruh kasih pilihan, saya teringat beli pasek juga. Karena beli pasek juga didatangi seorang menteri waktu itu, diminta untuk memilih, pilih Anas atau pilih SBY, gitu kan? Kalau pilih SBY, jabatan kamu sebagai Komisi 3 tetap, di DPP kamu naik, dan plus. Ya, betul. Dan betul. itu, berarti Mas Mul juga? Saya tidak sehebat beli pasek lah. Saya cuma saya keluar, ya sudah bergabung dengan Mas Au, saya lapor, Mas saya sudah mundur dari Setgap, gitu kan. Padahal waktu itu Mas Au belum tersangka, masih diuber-uber gitu. Ya sudahlah, kamu di sini saja. Akhirnya saya menemani beliau setiap saat saya menemani beliau. Jadi teman-teman sahabat Nusantara, kalau kita melihat persahabatan antara Mas Mul, Beli Pasek, juga ada Bendung, ini sungguh luar biasa. Saya baru-baru kemarin ini kita ke Blitar. Kita ke Blitar meminta restu dari ibunya Mas Anas Baningrum. Kondisinya memang sangat kalau saat itu saya bilang sungguh mengharu biru. Begitu emosional kita di sana ketika melihat para loyalis, para sahabat-sahabatnya Mas Anas ini sungkem kepada ibunda Mas Anas, termasuk Mas Sri Mulyono. Mas, sampean itu jadi ada momen-momen yang sungguh menyayat kalau saya bilangnya, ketika Ana Lutfi, adiknya Mas Anas, begitu terharu, dan juga ketika momen Pak Ketum, Beli Pasek, Bendum, dan Mas Rimul diri waktu sungkem dengan ibu, ini sungguh mengharukan. Bahkan ada sesuatu yang tidak bisa terbendung pada saat itu. Betul. Apa yang Mas Mul rasakan hari itu? Iya, jadi saya itu gimana ya, Mas Anas tuh bagi saya baik banget gitu ya. Dia baik banget, nggak pernah hitung-hitungan. Dia itu apa adanya. Kalau saya lagi perlu-perlu, saya BBM itu, terus ya minggu depan sarapan bareng di rumah gitu kan. Enak lah gitu, apa-apa enak. Terus saya akhirnya ya salut sama beliau itu. Nah, ketika kemarin itu kita ke Blitar, kita kan 10 tahun yang lalu ke sana ya. 10 tahun atau 9 yang lalu kan kita ke sana. Saya itu dua kali, kemarin yang ketiga.
itu saya lihat ibu masih sehat banget. 9-10 tahun yang lalu tuh ibu masih sehat, masih segar gitu. Nah kemarin itu saya lihat sudah sangat jauh sekali ininya, apa, kondisinya sudah jauh sekali, sudah kelihatan sepuh banget, kelihatan sepuh banget dan kelihatan apa, benar-benar apa ya, benar-benar inilah, eh, apa, memprihatinkan gitu ya. Dan eh, saya mengerti, paham kenapa begitu cepat perubahannya dari yang dulu segar bugar kemudian sekarang menjadi seperti itu karena mungkin beliau itu sangat sangat berduka, sangat prihatin dengan kondisi putranya yang dizalimi, yang dianiaya sedemikian hebatnya oleh penguasa pada saat itu. Sehingga saya tidak bisa membendung kesedihan saya kepada ibu kemarin itu waktu kita berkunjung ke sana. Dulu 9 tahun yang lalu beliau memasakkan sendiri makanan buat kita. Dan kita tahu beliau masak di belakang, menyediakan makanan sendiri buat kita. Dan kemarin beliau hanya bisa duduk di sofa dan tidak ada gerakan yang berarti, di gerakannya hanya beberapa gerakan saja, sehingga itu membuat saya sangat sangat terenyuh. Saya kira itu. Mas, Mas Anas nih, saya ngeliat Mas Anas. Kalau saya kan sebenarnya pendatang baru, dan baru ketika Mas Anas ingin maju, waktu itu menjelang maju menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tapi setelah itu saya melihat Mas Anas ini punya banyak teman, punya banyak sahabat. Sebenarnya wajar kalau ketua umum itu banyak sahabat, ya wajar, sangat wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar bagi saya adalah ketika Mas Anas dizolimi oleh penguasa pada saat itu dengan memakai tangan hukum misalnya. Kebanyakan biasanya yang menjadi tersangka korupsi itu sudah selesai. Sahabatnya kemana-mana. Betul. Ditinggalkan, artinya ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Betul. Beda dengan Mas Anas. Betul. Mas Anas ini punya sahabat yang terus menemaninya. Bahkan saya bilang sangat banyak. Sehingga kalau yang ingin membesuk itu ke Sukamiskin sampai sekarang itu harus ngantri. Harus ngantri. Sebenarnya apa sih yang istimewa dari Mas Anas? Saya sendiri susah ya untuk mengungkapkannya. Yang jelas begini, Mas Anas itu bagi saya ya, itu orangnya tidak hitung-hitungan gitu loh. Jadi dia itu misalnya pas anak saya itu sunat, si Mahdi itu sunat, saya hanya SMS ke beliau, SMS apa BBM lah, Mas, hari Sabtu anakku sunat, jam sekian mohon doanya. Saya nggak mengundang sebenarnya, nggak mengundang, hanya memberitahu anakku sunat. Beliau datang ke rumah dan cukup lama ngobrol sama saya di sana. Nah ini yang terus Mbak Tia, ketika istriku melahirkan, Mbak Tia datang gitu kan, gendong anakku gitu. Nah hal-hal seperti ini yang membuat jadi ada ikatan emosional sama beliau. Ketua umum Partai Demokrat yang berkuasa saat itu mau datang ke tempat saya tanpa undangan, hanya modal BBM. Itu kan sesuatu yang membuat kita jadi, tetangga-tetangga juga pada bingung, pada bingung. Wah, apa, ketua umum Demokrat datang ke rumahnya Mulyono gitu, itu sesuatu banget gitu. Dan ya apa, hal-hal yang sederhana itu yang membuat saya terikat gitu secara emosional kepada Mas Anas ini. Belum lagi hal-hal yang lain yang beliau itu semuanya ya itu tadi, nggak pakai hitung-hitungan lah. Pokoknya kalau beliau ada ya ngasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas setiap saya ada
ada unek-unek gitu, Mas, saya mau ngobrol masalah ini, nanti jawab. Saya masih di luar kota, nanti saya kabari. Atau pas dia di rumah, sekarang aja gitu. Nah, itu jadi ya apa ya, emosionalnya terbangun. Jadi ketika beliau dalam keadaan susah, saya sudah komitmen akan menemani beliau terus sampai kapanpun. Karena ketika saya susah, saya teringat masa-masa saya ketika ditolong sama beliau, masa-masa ketika saya punya keperluan-keperluan, beliau selalu perhatian gitu. Itu yang membangun ikatan emosional, ikatan batin dengan Mas Anas gitu. Tapi kalau selain itu apa ya menurut Mas Mul yang membuat orang begitu dekat sama Mas Anas itu, artinya tidak bisa melupakan Mas Anas itu apa sih sebenarnya? Ini penasaran, saya sendiri juga penasaran. Saya nggak tahu juga ya. Yang jelas dia itu saya kan baik banget sama teman-temannya. Teman yang sudah salah seberat apapun, itu kalau minta maaf ya dimaafkan sama dia. Iya, termasuk Najar. Mas. Iya, nggak pakai nanti, nggak pakai apa gitu. Jadi beliau tuh dadanya lebar. Banyak sekali orang-orang yang bermasalah tapi dengan sangat mudahnya beliau memaafkan. Mungkin itu salah satu yang ini. Terus bahasa beliau itu kan selalu bahasa halus, bahasa simbol gitu kan. Itu yang apalah, yang membuat teman-teman juga tidak tersinggung. Teman-teman jadi merasa dihormati. Suatu hari saya pernah meminta Mas Anas untuk hadir ke calon dapil saya di Lamongan, calon dapil saya. Terus di situ saya mengadakan panen raya padi, dihadiri oleh bupati dan sebagainya. Gitu. Nah, beliau berpidato. Dalam pidato itu dengan bahasa beliau yang sangat hebat, yang sangat bagus. Tiba-tiba nama saya disebut sama beliau. Nah, itu membuat kita jadi tersanjung gitu kan. Jadi dari tersanjung dan bupati, gubernur pada nengok saya gitu kan. Nah, ini yang menarik dalam diri Mas Anas. Nah, mungkin ini juga yang membuat teman-temannya menjadi merasa dihormati, merasa diwongke gitu, diposisikan secara tepat. Mungkin inilah yang membuat teman-teman Mas Anas sangat banyak, sekalipun beliau dalam penjara. Iya, saya dengar juga Mas Anas ini tidak gampang melupakan orang. Ya. Walaupun mungkin hari ini ketemu, baru kenal hari ini, dan kalau ketemu 10 tahun lagi dia masih ingat. Dia masih ingat ya. Betul itu. Betul ya. Iya betul. Dia punya ingatan yang sangat tajam. Saya pernah cerita sesuatu ke beliau. Ketika beliau dalam keadaan susah, saya pernah cerita sesuatu. Saya sudah lupa. Tapi pas saya mengunjungi beliau kemarin di Sukamiskin beberapa waktu lalu di Sukamiskin, beliau masih ingat aja yang saya ceritakan, padahal saya sudah lupa. Biasa. Ingat aja emang tajam sekali. Jadi kalau kita bicara tentang kesetiakawanan, tentu kita bicara tentang kebersamaan dan gotong royong itu. Nah, ini yang bisa memperkuat Indonesia, termasuk Nusantara ya, Nusantara yang kuat. Nah, konsep dari Partai Kebangkitan Nusantara ini salah satunya adalah gotong royong, persahabatan dan gotong royong. Apa yang membuat hal ini istimewa bagi Mas Mo? Jadi Pak Karno itu merumuskan Pancasila ada 5 sila. Apabila diperas itu menjadi 1 sila. Pancasila, Trisila, Ekasila. Ekasila ini adalah gotong royong. Gotong royong adalah ruh bagi 5 sila dari Pancasila itu. Nah, dengan kekuatan gotong royong ini, Indonesia, Nusantara akan kuat. Kenapa? Seandainya ada beban 1 ton diangkat oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak bisa,
Maka dengan bergotong royong, dengan mengumpulkan kekuatan secara bersama-sama, maka yang 1 ton ini akan terangkat. Nah, yang mengangkat, yang punya jasa adalah seluruh orang yang mengangkat barang 1 ton ini. Mereka punya jasa semua, mereka punya partisipasi, dan mereka punya peran. Nah, masyarakat ini harus diberikan peran masing-masing, harus diberikan peran, harus diberikan keluasan untuk mengaplikasikan potensinya, diapresiasi potensi masyarakat ini. Ada cara lain untuk mengangkat yang 1 ton ini, yaitu dengan menggunakan alat, dengan menggunakan beko. Bisa. Yang beko ini miliknya 1 orang, bisa. Ngapain sih kita mengangkat rame-rame? Saya ada orang itu yang punya beko, ada pemodal yang punya beko yang bisa mengangkat gitu. Tapi yang punya jasanya dia hanya 1 orang itu. Yang punya peran dengan 1 orang itu, yang lain tidak berperan. Nah, itu yang terjadi selama ini. Jadi kita tergantung pada pemilik modal. Kali ini Partai Kebangkitan Nusantara bergantung kepada seluruh peran gotong royong masyarakat Indonesia. Ini yang menjadi poin kita di Partai Kebangkitan Nusantara. Yang kedua, dengan bergotong royong, maka kita akan mandiri. Dengan kekuatan gotong royong ini, kita akan mandiri. Dengan gotong royong ini, semua bisa kita capai. Ya. Karena setiap masyarakat punya potensi, setiap individu punya kekuatan, setiap individu punya punya kelebihan. Nah, kelebihan dari setiap individu ini kita kelola, kita persatukan menjadi sebuah sistem gotong royong yang akan membangun Nusantara. Oke. Kira itu. Jadi menarik ini soal Partai Kebangkitan Nusantara ini yang beda sendiri, dia mengangkat semangat gotong royong dan persahabatan. Mas Mul, mungkin hari ini cukup pembicaraan kita, dialog santai kita hari ini. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik yang berbeda. Nah, sahabat Nusantara, persahabatan dan kesetiakawanan adalah menjadi kunci dari persatuan Indonesia. Untuk itu, mari bersama-sama kita bergotong royong, bersatu dalam persahabatan. Salam Nusantara.